Holocaust. Holocaust Daniel, benarkah peristiwa Holocaust benar terjadi? Mari simak video berikut ini. Apa sih Holocaust itu? Dan mengapa timbul konspirasi terhadap peristiwa tersebut? Holocaust adalah penyiksaan dan pembantaian terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi dan kolaboratornya secara sistematis, birokratis, dan disponsori oleh negara. Holocaust berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya berkorban dengan api. Nazi yang naik ke tampuk kekuasaan di Jerman pada bulan Januari 1933 meyakini bahwa bangsa Jerman adalah ras unggul dan bahwa bangsa Yahudi yang dipandang sebagai ras rendah adalah makhluk asing yang mengancam apa yang dinamakan dengan masyarakat rasial Jerman. Otoritas Jerman juga membidik kelompok-kelompok lain yang mereka anggap sebagai ras rendah. Orang Roma, Gypsy, orang cacat, dan sebagian bangsa Slavia seperti Polandia, Rusia, dan lainnya. Kelompok-kelompok lainnya disiksa karena alasan politis, ideologis, dan perilaku seperti diantaranya kaum komunis, sosialis, saksi Yehova, dan kaum homoseks. Pada tahun-tahun awal pemerintahan rezim Nazi, pemerintahan sosialis nasional mendirikan kamp-kamp konsentrasi untuk menahan mereka yang dianggap lawan politik maupun ideologi. Setelah invasi ke Uni Soviet pada bulan Juni 1941, Einsatzgruppen, unit pembunuh keliling, bergerak di belakang garis Jerman untuk melaksanakan pembantaian massal terhadap kaum Yahudi, orang Roma, penjabat negara Soviet, dan petinggi partai komunis. Unit ini, kepolisian militer Jerman, membantai lebih dari 1 juta orang Yahudi laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta ratusan ribu lainnya. Antara tahun 1941 hingga 1944, otoritas Nazi Jerman mendeportasi orang Yahudi dari Jerman, dari wilayah-wilayah kependudukan, dan dari negara-negara poros kutunya ke ghetto-ghetto dan pusat pembantaian yang kerap disebut sebagai kamp pembantaian, di mana mereka dibantai di fasilitas kamar gas yang dibuat khusus. Pada tahun 1933, populasi Yahudi Eropa berjumlah lebih dari 9 juta. Hingga tahun 1945, Jerman dan para kolaboratornya telah membantai hampir 2/3 Yahudi Eropa sebagai bagian dari solusi akhir, yakni kebijakan Nazi untuk membantai kaum Yahudi Eropa. Genosida yang terjadi era rezim Nazi itu disebut sistematis karena dibunuh secara bertahap. Kamp konsentrasi didirikan untuk menampung para tahanan yang diharuskan melakukan kerja paksa hingga mereka mati akibat kelelahan dan penyakit. Sementara itu, Nazi memerintahkan orang Yahudi dan Rom untuk dikurung di ghetto atau yang biasa disebut camp sebelum dipindahkan dengan kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, jika mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar dari mereka secara sistematis dibunuh di dalam kamar gas. Salah satu kamp konsentrasi terbesar pada waktu itu bernama Auschwitz. Menurut data WJC, tercatat hampir 1 juta orang meninggal di sana.
Sebagian besar sejarawan mengklaim bahwa penduduk sipil tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan pemerintahan Nazi, khususnya apa yang terjadi di kamp konsentrasi yang terletak di Eropa yang diduduki Nazi. Catatan sejarah menjelaskan bahwa sebagian besar korban Holocaust sebelum dikirim ke kamp konsentrasi tidak mengetahui nasib buruk yang akan menanti mereka. Yang mereka tahu adalah mereka akan diberikan tempat tinggal baru. Namun, benarkah demikian? Di balik cerita dari peristiwa yang begitu mengerikan tersebut, timbul sebuah teori konspirasi yang bernama Holocaust Denial atau penyangkalan Holocaust. Penyangkalan Holocaust dan minimalisasi atau distorsi fakta Holocaust merupakan bentuk antisemitisme. Antisemitisme adalah suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan, penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Para penyangkal Holocaust mengabaikan bukti melimpah dari peristiwa tersebut dan bersikeras bahwa Holocaust merupakan sebuah mitos yang diciptakan oleh pihak sekutu, komunis Soviet, dan Yahudi untuk kepentingan mereka. Menurut logika para penyangkal, pihak sekutu membutuhkan mitos Holocaust untuk menjustifikasi pendudukan mereka atas Jerman pada 1945. Dan penindasan sewenang-wenang terhadap terdakwa Nazi. Para penyangkal Holocaust juga mengklaim bahwa Yahudi membutuhkan mitos Holocaust untuk menguruk pembayaran ganti rugi besar-besaran dari Jerman dan untuk menjustifikasi pendirian negara Israel. Para penyangkal Holocaust mengklaim bahwa terdapat konspirasi besar-besaran yang melibatkan negara pemenang Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi, dan Israel untuk menyebarkan Holocaust guna kepentingan mereka masing-masing. Sejumlah penyangkal Holocaust berargumen bahwa karena tidak ada dokumen apapun yang menguraikan tentang Holocaust ataupun dokumen yang ditandatangani Hitler yang memberitakan Holocaust, maka Holocaust itu sendiri merupakan suatu kebohongan. Dengan argumen ini, mereka menolak semua bukti yang diserahkan di Nuremberg. Mereka mengecam bahwa maksud genosida negara Nazi dan ribuan surat perintah memo, catatan, dan arsip lainnya yang mendokumentasikan proses pengerusakan tersebut adalah dipalsukan. Ketika mereka tidak dapat mempertahankan argumen bahwa dokumen tersebut dipalsukan, mereka pun berargumen bahwa bahasa dalam dokumen tersebut telah sengaja disalah tafsirkan. Lebih lanjut, sejumlah penyangkal Holocaust bersikeras bahwa pihak sekutu menyiksa para pelaku kejahatan agar memberikan kesaksian tentang peran mereka dalam proses pembantaian dan bahwa korban selamat yang bersaksi untuk kejahatan Nazi terhadap kaum Yahudi semuanya berdusta demi kepentingan pribadi. Sejumlah penyangkal Holocaust mengklaim bahwa segelintir orang Yahudi yang tewas
dikarenakan oleh penyebab ilmiah ya atau dieksekusi secara sah oleh negara Nazi untuk pelanggaran kejahatan aktual. Mereka menyatakan bahwa kaum Yahudi dan pihak sekutu sengaja membesar-besarkan jumlah orang Yahudi yang terbunuh selama perang. Sejarawan Holocaust memberikan jumlah orang Yahudi yang tewas dalam Holocaust antara 5,1 hingga 6 juta jiwa, yang didasarkan atas sumber historis, terlegitimasi yang ada, dan metode demografis. Para penyangkal Holocaust menyebutkan ketidakpastian mengenai jumlah pasti kematian dalam rentang yang dapat diterima ini, sebagai bukti bahwa seluruh sejarah Holocaust telah dipalsukan dan bahwa jumlah orang Yahudi yang tewas selama Perang Dunia II terlalu dibesar-besarkan. Penyangkalan Holocaust di internet utamanya menjadi problem karena kemudahan dan kecepatan disebarkannya misinformasi. Di Amerika Serikat, di mana amandemen pertama terhadap konstitusi menjamin kebebasan berbicara, menyangkal Holocaust atau menyebarkan Nazi, dan pidato kebencian antisemit tidaklah melanggar hukum. Namun, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis telah mengkriminalisasi penyangkalan Holocaust dan telah melarang publikasi Nazi dan neo-Nazi. Internet kini menjadi sumber utama penyangkalan Holocaust dan sarana utama perekrutan bagi organisasi penyangkal Holocaust. Kalau kamu, apa kamu percaya peristiwa Holocaust itu sejarah yang nyata atau hanya rekayasa yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi sejarah?